Bayangkan, sebuah negara kecil dengan populasi tidak lebih dari 4 juta jiwa terjepit di antara pegunungan dan laut, dengan sejarah yang dipenuhi perang dan perjuangan. Mereka datang ke panggung dunia bukan sebagai favorit, bukan sebagai bintang, tapi sebagai penantang yang diremehkan. Di Rusia, di Piala Dunia 2018, mereka tidak hanya bermain, mereka berperang. Setiap tetesan keringat adalah perlawanan, setiap operan adalah pengakuan, dan setiap gol adalah jawaban atas keraguan dunia. Inilah kisah Kroasia, kisah tentang bagaimana sebuah tim yang diisi oleh prajurit yang bertarung bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi untuk sebuah bangsa. Halo dulur dan kawan-kawan, balik lagi dengan gua Aditya, dimana di channel ini gua akan membahas tentang sejarah, kontroversi, kisah menarik, dan apapun itu yang berkaitan dengan sepak bola. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Untuk benar-benar memahami apa yang terjadi di musim panas 2018, kita harus kembali ke awal. Bukan hanya ke kualifikasi Piala Dunia, tapi ke akar mereka. Kroasia adalah negara yang baru merdeka di tahun 1991 setelah perang kemerdekaan yang brutal. Perang ini membentuk identitas mereka. Anak-anak yang tumbuh di era itu melihat rumah-rumah hancur, mendengar sirine peringatan, dan menyaksikan orang-orang terdekatnya berjuang. Luka Modric, kapten dan pemimpin tim, adalah salah satu dari mereka. Dia menghabiskan masa kecilnya sebagai pengungsi, belajar sepak bola di tempat parkir hotel. Dia pernah berkata, "Perang membuat kami lebih kuat. Kami belajar untuk berjuang dan tidak pernah menyerah." Luka dan Mario Mandzukic, keduanya adalah anak-anak perang. Kisah-kisah personal ini bukan sekedar statistik. Ini adalah DNA tim. Tim nasional mereka lahir dari abu konflik, selalu membawa beban sejarah itu di pundak mereka. Generasi emas 90-an dengan Davor Šuker dan Zvonimir Boban berhasil menembus semifinal Piala Dunia 1998 di Prancis, mengejutkan dunia dan memberikan harapan baru bagi bangsa. Itu adalah momen kebangkitan. Tapi setelah itu mereka seolah hilang, terseok-seok, gagal lolos, atau tersingkir di fase awal. Generasi 2018 adalah penerus mereka. Nama-nama besar seperti Luka Modric, Ivan Rakitic, dan Mario Mandzukic. Di atas kertas, mereka adalah tim yang kuat. Tapi ada masalah. Konflik internal, pergantian pelatih, dan performa yang naik turun di babak kualifikasi. Dunia melihat mereka sebagai tim yang sudah habis. Kroasia nyaris tidak lolos ke Piala Dunia. Mereka harus melewati babak playoff melawan Yunani di bawah kepemimpinan pelatih baru Zlatko Dalic yang baru diangkat hanya beberapa minggu sebelum pertandingan penentuan. Mereka berhasil menang. Namun keraguan tetap ada. Media lokal dan para pengamat sepak bola sama-sama pesimis. Kami tidak bisa melangkah jauh. Tim ini terlalu tua, terlalu banyak masalah internal.
salah satu komentar media Kroasia sebelum turnamen. Suasana di dalam tim juga tegang. Selama kualifikasi, para pemain seperti Ivan Rakitic dan Luka Modric sempat dikabarkan memiliki ketegangan. Ada banyak gosip dan drama yang tersebar di media. Tapi Zlatko Dalic punya strategi. Dia tidak hanya fokus pada taktik, tapi juga membangun kembali kebersamaan tim. Dia mengumpulkan semua pemain dan mengatakan kepada mereka, "Kita tidak akan pernah bisa sukses jika tidak bersatu. Lupakan masa lalu, lupakan ego. Kita hanya punya satu tujuan, berjuang untuk negara kita." Jadi saat mereka tiba di Rusia, mereka tidak datang dengan hype atau sorotan media. Mereka datang dengan beban sejarah, keraguan dari publik mereka sendiri, dan tekad baja untuk membuktikan bahwa mereka lebih dari sekedar nama-nama besar yang sudah habis. Mereka datang sebagai prajurit dan mereka siap untuk berperang. Dan turnamen pun dimulai. Di babak grup, mereka langsung mengirim pesan. Pertandingan pertama melawan Nigeria. Mereka menang 2-0. Lalu lawan mereka adalah Argentina, tim yang diisi Lionel Messi, tim favorit juara. Ekspektasi dunia begitu besar. Media-media meramalkan Kroasia akan kesulitan. Tapi yang terjadi adalah sebuah pembantaian. Kroasia menghancurkan Argentina 3-0. Sebuah gol indah dari Luka Modric dari jarak jauh. Sebuah gol yang menunjukkan betapa berbahayanya mereka. Itu bukan sekedar gol. Itu adalah deklarasi. Sebuah pesan kepada dunia. Kami di sini untuk bertarung. Kemenangan ini mengubah segalanya. Mereka tidak lagi dipandang remeh. Dan akhirnya kemenangan 2-1 melawan Islandia. Mereka lolos sebagai juara grup dengan poin sempurna. Sempurna. Tapi ujian sebenarnya baru dimulai. Babak 16 besar melawan Denmark. Pertandingan yang brutal. Skor 1-1 bertahan selama 120 menit. Dengan kedua tim saling serang dan bertahan. Para pemain Kroasia terlihat kelelahan. Tapi mereka terus berlari. Ada satu momen yang membuat hati para pendukung Kroasia nyaris copot. Ante Rebic berhasil lolos dari jebakan offside dan tinggal berhadapan 1-1 dengan kiper Denmark. Tapi kiper itu, Kasper Schmeichel, melakukan penyelamatan gemilang. Pertandingan berlanjut ke drama penalti. Di drama penalti, Milan Badelic dari Kroasia gagal. Kroasia di ujung tanduk, tapi kiper mereka, Daniel Subasic, menjadi pahlawan. Dia menyelamatkan tendangan penalti berturut-turut. Subasic tidak hanya menyelamatkan tendangan, dia menyelamatkan mimpi. Dia menyelamatkan Modric dan kawan-kawan dari kekalahan. Kroasia lolos perempat final melawan Rusia, sang tuan rumah. Stadion di Sochi dipenuhi dengan puluhan ribu supporter Rusia yang berisik. Lagu kebangsaan Rusia menggema di seluruh stadion. Suasana sangat mencekam. Pertandingan berjalan sangat ketat. Rusia unggul lebih dulu, tapi Kroasia berhasil menyamakan kedudukan. Kemudian di perpanjangan waktu, Domagoj Vida
mencetak gol yang membuat Kroasia unggul. Euforia sesaat itu pecah, tapi Rusia tidak menyerah. Di menit-menit terakhir, mereka menyamakan kedudukan lewat sundulan Mario Fernandes. Lagi-lagi adu penalti. Kembali drama yang sama. Para pemain Kroasia terlihat kelelahan fisik, tapi mental mereka tidak tergoyahkan. Subasic kembali menunjukkan mental bajanya. Dia kembali melakukan penyelamatan. Akhirnya tendangan penentu dari Ivan Rakitic sukses. Kroasia lolos. 2 kali adu penalti berturut-turut. Mereka tidak menyerah. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memiliki hati seorang prajurit. Tak peduli seberapa lelah mereka. Mereka bukan hanya tim. Mereka adalah kelompok prajurit yang siap bertarung hingga tetes keringat terakhir. Semifinal, lawan mereka adalah Inggris, tim yang digadang-gadang pulang ke rumah dengan trofi. Mereka memiliki Harry Kane, Raheem Sterling, dan momentum besar. Di mata dunia, ini adalah akhir dari kisah dongeng Kroasia. Pertandingan baru berjalan 5 menit dan mimpi itu seolah akan runtuh. Inggris mendapatkan tendangan bebas. Kieran Trippier maju. Tendangannya melengkung indah melewati pagar betis dan bersarang di gawang Kroasia. 1-0 untuk Inggris. Dunia berpikir, inilah akhirnya. Kroasia terlihat lelah. Mereka sudah melalui 2 pertandingan yang membutuhkan perpanjangan waktu dan adu penalti. Mereka seperti kehabisan bensin, namun mereka lupa satu hal, mental baja para prajurit Kroasia. Mereka bukan hanya lelah, mereka terluka, tapi mereka menolak untuk menyerah. Perlahan Kroasia mulai mengontrol pertandingan. Mereka terus menekan, mengalirkan bola, dan mencari celah. Luka Modric dan Ivan Rakitic di lini tengah bekerja tanpa henti. Mereka mendominasi lini tengah, memperlambat tempo, lalu tiba-tiba meledak dengan serangan cepat. Hingga akhirnya di menit ke-68, momen yang mengubah segalanya datang. Sim Vesalko mengirim umpan silang dari sisi kanan. Bola itu melayang tinggi, dan di sana Ivan Perisic muncul dengan kecepatan kilat, mengangkat kakinya tinggi dan menyambut bola dengan sentuhan akrobatik. Gol. Kroasia menyamakan kedudukan. Stadion meledak. Suara riuh supporter Kroasia yang sebelumnya kalah jumlah kini terdengar nyaring. Pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu. Para pemain Kroasia terlihat sangat kelelahan. Mario Mandzukic berjalan dengan tertatih-tatih. Luka Modric terlihat pucat, tapi mereka terus berlari. Ada sebuah momen kecil yang menceritakan segalanya. Ante Rebic yang sudah kelelahan melihat pemain Inggris mendekatinya. Dia tidak mencoba merebut bola dengan kaki. Dia hanya mendorong dengan seluruh kekuatannya dan menjatuhkan pemain itu. Sebuah tindakan dari seorang prajurit yang kehabisan amunisi, tapi masih punya semangat. Dan di menit ke-109, momen monumental itu datang. Ivan Perisic mendapatkan bola dan melepaskan umpan sundulan yang brilian di antara 2 bek Inggris. Dan di sana, Mario Mandzukic, sang predator sejati, muncul dari ketiadaan. Dengan tendangan voli kaki kiri,
Ia menyambut bola dan mengirimkannya ke sudut gawang Jordan Pickford. Gol. Kroasia unggul 2-1. Sebuah gol dari seorang pejuang yang sudah kelelahan, dari seorang yang sudah menyerahkan segalanya di lapangan. Sebuah gol dari Mario Mandzukic yang mencetak gol kemenangan dalam kondisi fisik yang sudah di ambang batas. Di luar lapangan, supporter Kroasia di Zagreb meledak dalam kegembiraan. Jalan-jalan dipenuhi orang-orang yang berpelukan dan menangis. Peluit akhir berbunyi, Kroasia menang. Mereka tidak hanya mengalahkan Inggris, mereka mengalahkan keraguan, kelelahan, dan semua prediksi. Mereka adalah tim pertama dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 pertandingan knockout secara berturut-turut melalui perpanjangan waktu. Kroasia, sang kuda hitam, telah mencapai final Piala Dunia. Sebuah momen yang akan dikenang selamanya. Final, lawan mereka adalah Prancis. Tim super penuh talenta seperti Kylian Mbappe, Anthony Griezmann, dan Paul Pogba. Setelah berjuang habis-habisan di 3 pertandingan sebelumnya, fisik para pemain Kroasia sudah di ambang batas. Mereka kelelahan, tapi semangat mereka tetap menyala. Pertandingan dimulai, Prancis unggul cepat. Sebuah gol bunuh diri yang tidak disengaja oleh Mario Mandzukic di menit ke-18. Dunia merasa sedih untuknya. Namun Kroasia tidak menyerah. Di luar dugaan, Ivan Perisic berhasil menyamakan kedudukan dengan sebuah tendangan voli yang spektakuler. Tapi kekuatan Prancis terlalu besar. Gol demi gol tercipta. Skor akhir 4-2 untuk Prancis. Kroasia kalah. Mereka gagal membawa trofi Piala Dunia ke tanah air mereka. Di lapangan, para pemain Kroasia terlihat sedih, tapi juga bangga. Ini bukan air mata kekalahan, melainkan air mata kelegaan dan rasa bangga yang luar biasa. Meskipun kalah, kapten mereka, Luka Modric, menerima penghargaan pemain terbaik turnamen. Saat dia berjalan ke panggung, sorak-sorai supporter Kroasia menggelegar. Mereka tidak peduli dengan hasil akhir. Mereka merayakan perjuangan. Modric berdiri di samping trofi emas, memegang bola emasnya dengan tatapan kosong. Di tengah kesedihan, ada kebanggaan yang terpancar dari matanya. Di luar stadion di Zagreb, jutaan orang yang berkumpul di alun-alun utama tidak membubarkan diri. Mereka tidak pulang sebagai pecundang. Mereka menyanyikan lagu kebangsaan dengan bangga. Kami tidak kalah. Kami menang di hati jutaan orang. Kami memberikan segalanya, kata sang pelatih Zlatko Dalic dalam konferensi pers setelah pertandingan. Ketika Anda memberikan segalanya, tidak ada yang perlu disesali. Ini adalah pesan yang ingin mereka sampaikan. Mereka tidak pulang dengan trofi, tetapi mereka membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga. Rasa hormat dari dunia dan kebanggaan yang tak terlukiskan dari bangsa mereka sendiri. Mereka menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang kemenangan, tetapi tentang perjuangan dan kehormatan. Mereka kembali ke Kroasia disambut oleh lebih dari 500 juta orang yang tumpah ruah di jalanan Zagreb. Sebuah pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para pemain berada di atas bus terbuka.
dengan lagu-lagu nasional berkumandang, berpelukan, dan bernyanyi bersama para supporter. Pemandangan itu lebih mirip perayaan juara dunia. Itu adalah momen di mana kekalahan terasa seperti kemenangan. Momen di mana para pemain dan para supporter bersatu merayakan bukan hanya hasil akhir, tetapi perjalanan yang luar biasa. Mereka tidak pulang sebagai pecundang, mereka pulang sebagai pahlawan. Mungkin Kroasia tidak memenangkan trofi, tapi mereka memenangkan hati. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola bukan hanya tentang bintang dan uang, tapi tentang semangat, tentang persaudaraan, dan tentang mimpi yang tidak pernah pudar. Kekalahan di final bukanlah akhir dari cerita mereka, melainkan awal dari warisan baru. Warisan ini bukan diukur dari medali emas, tapi dari apa yang mereka berikan kepada bangsa mereka sendiri dan kepada dunia. Mereka mengubah persepsi dunia tentang negara kecil di Balkan itu. Mereka memberikan contoh bahwa dengan tekad, kerja keras, dan persatuan, hal-hal yang mustahil bisa menjadi kenyataan. Ketika para pemain pulang, tidak ada arak-arakan yang hening. Sebaliknya, lebih dari 500 juta orang tumpah ruah di jalanan Zagreb. Sebuah pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara sorak-sorai, nyanyian, dan tepuk tangan menggema di seluruh kota. Para pemain naik bus terbuka, berpelukan, dan bernyanyi bersama para supporter. Dan itulah pelajaran dari kisah ini. Jangan pernah meremehkan tim yang lapar, yang bermain bukan hanya dengan kaki, tapi dengan hati. Kisah Kroasia di Piala Dunia 2018 adalah pengingat bahwa di balik setiap pertandingan ada cerita yang lebih besar. Cerita tentang perjuangan, harapan, dan kekuatan semangat manusia. Mereka adalah sang kuda hitam yang mengubah sejarah. Jadi, apa pelajaran dari kisah ini? Jangan pernah meremehkan tim yang lapar, yang bermain bukan hanya dengan kaki, tapi dengan hati. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kira-kira siapa lagi tim kuda hitam yang paling ikonik di sejarah sepak bola? Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.